Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semua di seluruh Indonesia? Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Pak Fahru Roji dari SD Negeri Protos 1 wilayah Slawi, Kabupaten Tegal. Adapun pembelajaran kali ini yakni materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 1 pelajaran 2 semester 1 dengan materi Aku Cinta Al-Quran. Apakah kalian semua cinta Al-Quran? Ya, kalau memang kalian cinta Al-Quran, yuk kita sama-sama belajar tentang Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, supaya kalian sebagai siswa kelas 1 itu dapat membaca basmalah dengan benar. Yang kedua, agar kalian semua siswa kelas 1 yang beragama Islam itu dapat melafalkan surat Al-Fatihah dengan benar. Yang ketiga, supaya kelas 1 dapat menghafal surah Al-Fatihah. Kemudian agar semua siswa kelas 1 dapat memahami pesan-pesan dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, agar semua siswa kelas 1 dapat melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Bagaimana anak sekalian yang berbahagia? Apakah cukup menantang pembelajaran kali ini? Yuk kita lanjutkan materi kelas 1 ini, materi Aku Cinta Al-Quran. Perhatikan, amati gambar berikut dan ceritakan. Coba sama-sama kita menceritakan gambar ini. Kita melihat bahwa di dalam gambar ini terlihat ada 2 siswa, 1 siswa putra dan 1 siswa putri. Ya, keduanya sedang belajar Al-Quran. Nah, mungkin ini juga yang biasa kamu pelajari ya, terutama ketika kalian bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah masing-masing, terutama lagi ketika kamu sedang mempelajari materi tentang Aku Cinta Al-Quran. Walaupun bapak sangat yakin kamu di rumah tentu sudah banyak mempelajari Al-Quran dari bapak ibumu di rumah, kemudian ustazahmu di rumah, juga para kiai yang ada di sekitar kamu. Yang pertama adalah membaca bismillah. Nah, sekalian tentunya kalian sudah paham ya tentang membaca bismillah ini ya. Ya, ayo membaca basmalah bersama. Kamu lihat ya, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Yuk sama-sama kita membaca ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu kalimat basmalah ya. Ayat basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama kita membacanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup gampang ya. Nah, sekalian berbahagia, kamu lihat dalam gambar itu ada seorang bapak, ya, ada ibu dan ada seorang anak perempuan. Itu anak perempuan kelas 1. Bisa jadi itu kamu, ya. Jadi ada ayah, ada ibu, kemudian ada seorang anak kecil. Sedang apa kira-kira? Ya, mereka semuanya sedang membaca bacaan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa membacanya? Karena ketiganya akan makan bersama, ya. Namun alangkah baiknya dan memang disunahkan sebelum makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan selanjutnya berbahagia, kita lanjutkan slide-nya. Lalu ini juga perlu kita tanamkan, ya, dalam diri kita. Menanamkan apa? Agar setiap memulai pekerjaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, coba kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Setiap memulai pekerjaan, aku membaca basmalah. Coba lagi. Setiap memulai pekerjaan, aku membaca basmalah. Sekali lagi. Setiap memulai pekerjaan, aku membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk pada melafalkan surat Al-Fatihah. Ya, sebelum kamu melafalkan, mari mulai dengan tepuk tangan surat Al-Fatihah. Sebelum tepuk tangan, Bapak perlu sampaikan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Ketika kamu membuka mushaf Al-Quran, maka yang pertama akan kamu jumpai, ya, Al-Quran yang kamu jumpai adalah surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Kemudian Al-Fatihah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang tadi kita pelajari, ya, tentang kalimat basmalah, ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mari sama-sama kita mulai dengan tepuk tangan surat Al-Fatihah. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk Al-Fatihah. Prok prok prok. Surat ke-1. Prok prok prok. Al-Fatihah. Prok prok prok. Artinya prok prok prok, pembukaan. Prok prok prok. Jumlahnya prok 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 7 ayat. Prok 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 diturunkan. Prok 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 di Mekah, ya. Jadi kita ulangi yuk. 1, 2, 3. Tepuk Al-Fatihah. Prok prok prok. Surat ke-1. Prok prok prok. Al-Fatihah. Prok prok prok. Artinya prok prok prok, pembukaan. Prok prok prok. Jumlahnya prok 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 7 ayat. Prok 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 diturunkan. Prok 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 di Mekah. Itu ya, sekali lagi. Tepuk Al-Fatihah. Prok prok prok. Surat ke-1. Prok prok prok. Al-Fatihah. Prok prok prok. Artinya prok prok prok, pembukaan. Prok prok prok. Jumlahnya prok 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 7 ayat. Prok 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 diturunkan. Prok 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 di Mekah. Ya, sudah hafal ya anak sekalian yang berbahagia. Selanjutnya mari sama-sama kita melafalkan surah Al-Fatihah, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kurang lebihnya itu ya. Jadi kita belajar untuk bisa melafalkan surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini, dalam pelafalannya kita mesti untuk menanamkan sikap di dalam diri kita. Yuk sama-sama kita melafalkan sikapku ya. 1, 2, 3. Aku lafalkan sendiri Quran surah Al-Fatihah. Aku lafalkan sendiri Quran surat Al-Fatihah. Aku lafalkan sendiri Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Menghafal surat Al-Fatihah ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghafal surat Al-Fatihah? Caranya sangat mudah ya. Dengan cara bagaimana Bapak anak sekalian? Yakni dengan cara membacanya berulang-ulang. 1 ayat dibaca ya sampai hafal. Boleh yang belum hafal mungkin bisa banyak, tapi karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang rukun ya, yang wajib dibaca ketika sholat, maka Bapak sangat yakin pasti kamu bisa melafalkan surah Al-Fatihah ini ya. Bagi yang belum, maka silakanlah mengulang-ulang surat. Dengan siapa kamu belajar? Dengan Bapak Ibu guru kamu. Kalau Bapak Ibu guru kamu, Bapak Ibu guru kamu tentunya harus sekolah. Saat ini karena mungkin barangkali kamu masih belajar di rumah, maka yang bisa kamu lakukan belajar dengan bapak ibumu di rumah ya. Kamu minta diajarkan sama bapak ibumu bagaimana cara menghafalkan surah Al-Fatihah ya. Tadi yang Bapak sampaikan cara sangat mudah, mengulang-ulang ya. Contoh di dalam surat Al-Fatihah yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, diulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim, ulang sampai hafal Bismillahirrahmanirrahim, sampai hafal Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Yuk sikapku, aku harus hafal Quran surat Al-Fatihah. Aku harus hafal surat Al-Fatihah. Aku harus hafal surah Al-Fatihah. Itu ya. Sekalian berbahagia. Kemudian pesan apa yang kita dapatkan dari mempelajari Quran surat Al-Fatihah ini? Setelah kita tadi sempat menyanyikannya tentang surah Al-Fatihah, Quran surat Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ulangi bahwa surat Al-Fatihah berisi pesan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi insan yang taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa pesan surah Al-Fatihah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi insan yang taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini ada sikapku yang harus kamu tanamkan juga. Yuk bareng-bareng. Aku senang membantu teman. Bareng-bareng. Aku senang membantu teman. Sekali lagi. Aku senang membantu teman. Ya. Kita lanjutkan. Lafal huruf hijaiyah dan harokatnya ya. Lafal huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah ada 29 ya. Yuk sama-sama kita melafalkannya. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin shad
Dad dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Coba kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin shad dad dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Ya. Alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin shad dad dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya. Ya. Lam alifnya belum tulis. Kemudian contoh huruf hijaiyah dan harokatnya ya. Tanda alif dibaca alif, ba dibaca ba. Di dalam kolom ini adalah kolom nomor, ada huruf hijaiyah, ada dibacanya, kamu bisa melihatnya ya. Yang pertama ada huruf alif contohnya ya, kemudian ada penulisannya alif dan seterusnya. Ya, kemudian kalau tanda di atas bacanya a, tanda di bawah bacanya i, kemudian ini namanya tanda domah dibaca o. Ya, tentu kalian sudah pernah belajar ya. Selain yang berbahagia, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya dengan benar ya, supaya kamu mengingat apa yang Bapak ajarkan, ya, apa yang Bapak sampaikan. Silakan jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah yang kamu harus baca setiap memulai pekerjaan? Ya, sudah Bapak ajarkan tadi. Yang kedua, berapakah jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah? Gampang ya. Yang ketiga, jelaskan satu cara yang paling mudah agar kamu bisa menghafal surah Al-Fatihah. Yang keempat, setelah belajar materi Aku Cinta Al-Quran, pesan apakah yang kamu dapatkan? Yang nomor 5, apakah nama huruf ini? Ya, tadi sudah sama-sama kita pelajari. Selanjutnya berbahagia, itu saja yang Bapak dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.